Shalom, perkenalkan nama saya Gideon Turnip dan saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saat ini saya sedang berkuliah di STT IKAT Jakarta dan saya berada di tingkat 1 atau semester 1. Saya mengambil prodi PAK atau Pendidikan Agama Kristen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang apa yang sudah diajarkan oleh dosen pembimbing kami kepada kelas 1 PAK. Dosen pembimbing kami ialah Ibu Maria Sihombing dan mata kuliah yang diampuh ialah sosiologi. Baik, untuk pembahasan pertama yang akan saya bahas ialah tentang materi yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu tentang norma-norma yang ada di STT IKAT. Setelah saya mencari tahu apakah norma-norma dan 10 pelayanan prima, yaitu tepatnya yang ada di STT IKAT, apakah itu berhubungan satu sama lain, ternyata saya menemukan jawaban bahwa norma dan 10 pelayanan prima itu saling berkaitan, bahkan saling menyatu atau saling berhubungan antara norma dan 10 pelayanan prima. Di situ saya langsung mengambil 10 pelayanan prima yang ada di STT IKAT. Yang pertama ialah melayani dengan penuh rasa cinta kasih, dan yang kedua ialah memiliki rasa cinta kasih kepada sesama. Yang ketiga, memberikan pelayanan, bukan dilayani. Yang keempat ialah siap sedia memberi pertanggungjawaban dengan penuh rasa hormat. Yang kelima ialah memberi layanan dengan ketulusan hati. Yang keenam ialah memberi layanan dengan sopan, senyum, sapa, dan ramah. Yang ketujuh ialah memberi layanan dengan transparan dan jujur. Yang kedelapan ialah memberi layanan dengan cepat, tepat, dan akurat pada kesempatan pertama. Yang kesembilan ialah memberi layanan tanpa imbalan. Yang terakhir, yang ke-10 ialah memberikan layanan dengan sikap sikip. Apa itu sikip? Sikip ialah ciri khas atau ideologi dari STT. Sikip diartikan sebagai sensitivitas, inisiativitas, kreativitas, inovativitas, dan produktivitas. Demikianlah untuk materi yang pertama. Baik, untuk materi yang selanjutnya ialah tentang pengertian dari sosiologi. Yang sedang kita bahas ialah tentang mata kuliah sosiologi. Jadi di sini saya akan membahas pengertiannya, baik pengertian secara epistemologi atau secara umum dari para pendapat tokoh-tokoh sosiologi. Baik, sosiologi sendiri itu berasal dari dua kata, yaitu socios yang berarti berteman dan logos itu berarti pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi itu berarti ilmu tentang kemasyarakatan, karena di dalam masyarakat itu sendiri kita bertemu dengan teman-teman, bahkan sesama kita. Baik, untuk pengertian sosiologi dari pandangan para tokoh sosiolog ialah sangat memiliki perbedaan, dikarenakan para tokoh-tokoh tersebut mencari tahu arti dari sosiologi itu dari sudut pandang mereka yang berbeda-beda. Di sini saya akan membahas tentang pengertian sosiologi dari tokoh Auguste Comte. Auguste Comte ialah seorang yang disebutkan sebagai bapak dari sosiologi, karena istilah sosiologi itu Auguste Comte lah yang menciptakannya atau
menjadikannya menjadi ilmu sosiologi. Baik, untuk Auguste Comte menjelaskan bahwa sosiologi itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ialah sosial statistik, di mana sosial statistik ialah ilmu kemasyarakatan yang memiliki hubungan timbal balik di antara masyarakat. Baik, untuk yang kedua ialah sosial dinamis, di mana sosial dinamis ialah lembaga-lembaga yang meneropong kepada masyarakat untuk memantau perkembangan dari masa ke masa. Baik, untuk tokoh yang selanjutnya ialah pandangan dari Herbert Spencer. Herbert Spencer mengatakan bahwa objek utama atau objek pokok dari sosiologi itu ialah yang pertama itu keluarga, politik, agama, dan sosial masyarakat, dan industri. Baik, untuk tokoh yang selanjutnya ialah dari Max Weber. Max Weber mengatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu untuk mengartikan dan untuk mendorong aksi-aksi sosial. Sedangkan Emile Durkheim mengatakan bahwa sosiologi itu ialah meneliti lembaga-lembaga masyarakat dan proses-proses sosial. Baik, untuk sosiologi itu sendiri memiliki satu cabang, yaitu sosiologi pendidikan salah satunya. Dan sosiologi pendidikan memiliki arti juga berbeda-beda dari pandangan para tokoh. Yang pertama itu dari Emile Durkheim, di mana Emile Durkheim mengatakan bahwa suatu proses penurunan nilai norma-norma dari generasi ke generasi. Sedangkan dari Karl Marx berpendapat bahwa sosiologi pendidikan ialah sesuatu ideologi untuk mempertahankan kekuasaan. Dan Talcott Pearson juga mengatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah untuk mensosiologikan anak-anak supaya dapat mentaati kemasyarakatan atau peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Baik, untuk dari tokoh Hasbullah sendiri mengatakan bahwa sosiologi pendidikan itu adalah salah satu cabang dari sosiologi yang dimana pendidikan itu memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat, yaitu bahwa pendidikan untuk mengenal masyarakat. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya ialah tentang sejarah dari sosiologi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ialah bahwa sosiologi itu dikenal kuat dari tokoh yang bernama Auguste Comte, di mana Auguste Comte yang pertama kali menciptakan istilah dari sosiologi. Tapi di lain pihak, yaitu bahwa pemikiran-pemikiran untuk masyarakat sudah ada sebelum itu, yaitu jika kita mengenal yang namanya filsuf yang bernama Plato dan Aristoteles. Mereka adalah tokoh filsuf yang sudah memikirkan pemikiran tentang masyarakat sebelum lahirnya istilah sosiologi. Jadi istilah sosiologi itu lahir setelah para filsuf memikirkan terlebih dahulu. Para filsuf memikirkan kepada masyarakat itu sekitar tahun 400-an sebelum Masehi. Baik, untuk tokoh filsafat atau filsuf selanjutnya adalah filsuf yang dari Arab. Itu sekitar tahun 1300-an sebelum Masehi. Di sini dikatakan bahwa sosiologi itu mengembangkan prinsip-prinsip untuk mengetahui pokok
menafsirkan kejadian-kejadian sosial. Selanjutnya kita akan masuk kepada sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan dikenal kuat dari tokoh yang pertama kali memunculkan istilah tersebut, yaitu Bapak Durkheim. Durkheim mendirikan istilah tersebut di abad ke-19. Dan dia mengatakan bahwa sosiologi pendidikan ialah di mana tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk membentuk individu sesuai kebutuhan sosial. Jadi kebutuhan sosial itu dibentuk di sosiologi pendidikan. Baik, untuk selanjutnya lah bahwa sosiologi itu dapat diartikan secara umum, di mana saya mengambil pendapat saya tentang sosiologi itu ialah sesuatu pengertian atau pemikiran kita tentang bermasyarakat, atau kita mempelajari dan mengenali apa itu hubungan antar individu, kelompok, dan sosial keseluruhan. Untuk hakikat sosiologi itu ada beberapa. Hakikat sosiologi terletak pada sifatnya sebagai ilmu yang bersifat empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Di sini kita akan membahas tentang stigma. Stigma ialah kebiasaan yang diakui oleh kebanyakan orang, dan itu kebenaran yang diyakini oleh orang banyak. Baik, untuk yang selanjutnya ialah pembahasan tentang kumulatif. Kumulatif ialah suatu pergeseran budaya atau apa yang dulu dikatakan benar belum tentu sekarang benar, atau bisa juga kita katakan dengan perubahan atau revolusi. Kita akan membahas pengertian dari sosiologi pendidikan secara umum. Pengertian sosiologi pendidikan ialah cabang dari sosiologi yang dibentuk secara sistematis, mempelajari hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat. Jadi, pengertian secara singkatnya ialah tentang adanya hubungan dari pendidikan dan masyarakat umum.